landai, landai matamu. Uh, Jadi aku baru aja 2 hari yang lalu pulang naik gunung bareng teman-teman lainnya. Tapi selain naik gunung ada misi yang lain juga. Kita naik gunung, selain naik gunung kita benar-benar mengutamakan untuk tidak membuang sampah sembarangan. Jadi selagi kita punya sampah, kita bawa sampah kita, lalu kita bawa turun, terus kita buang pada saat kita turun gitu. Jadi nggak meninggalkan sampah sedikit pun di sana. Sampai menanam pohon. Ya, aku menanam pohon juga di jalur pendakian Merbabu Selo gitu. Jadi sebelum sebelum naik tuh kita menanam pohon sama Menteri Kehutanan dan juga dari WWF, National Geographic dan juga teman-teman lainnya. Gimana kabarnya? Tantangannya sendiri ketika kamu punya hobi itu seperti apa sih? Sebenarnya itu bukan hobi baru, jadi emang aku udah 4 tahun ini di bidang apa ya, olahraga naik gunung, mendaki gunung. Jadi bukan hal baru buat aku. Ini udah gunung ketiga. Yang pertama Papandayan, kedua itu Merbabu. Jadi ya apa ya, ibaratnya pengalaman yang menantang, memicu adrenalin, tapi juga meninggalkan kesan dan pelajaran juga sih. Fisik yang aku persiapan dari gunung gimana? Oh, pasti pasti persiapan fisik. Jadi sebelum naik gunung tuh aku biasanya sebulan tuh, walaupun ada syuting, paginya pasti olahraga. Pulang syuting pastinya olahraga gitu. Misalnya treadmill atau misalnya kalau ada libur sedikit pun pasti lari, bulu tangkis atau sekarang lagi hits pedal gitu. Cuman ya balik lagi kalau misalnya naik gunung kan ya nggak walaupun kita udah persiapan fisik yang matang tetap aja kan pulang-pulang capek ini makanya masih pincang kakinya gitu, tapi ya nggak apa-apa ya, aku tetap karena aku ngelakuinnya dengan senang ya seru aja. Bang, lihat keindahan Merbabu ya, saya lo gimana, katanya itu jalur terindah Landai, ya. landai matamu. Jalur terindah juga katanya. Ya, jalur indah dong gitu. Sebenarnya itu tergantung persepsi masing-masing dan tergantung fisik masing-masing gitu. Kebetulan aku itu eh, aku emang persiapan gitu, tapi memang kurang matang karena dibarengi sama sama syuting juga gitu. Jadi aku rasa masih agak sedikit kurang. Jadi pada saat pos 4 Sabana 2 menuju puncak, aku tuh sempat mau menyerah. Bahkan kayaknya udah apa aku selesai aja ya di sini gitu, tapi karena tekad yang kuat dan dorongan dari teman-teman yang lainnya dan kayak sayang aja ya gitu udah naik tinggal dikit lagi puncak, makanya aku langsung gas gitu. Walaupun udah hampir mau menyerah dan ini sekarang kaki aku terkilir dan besok besok ada jadwal fisioterapi karena eh, ada cedera lutut. Nah, panjangnya kan puncak dari Karena yang kurang satu, makanya kalau mau naik gunung tuh persiapan emang harus matang banget. Eh, Jangan cuma sebulan, mungkin 2 bulan, 3 bulan kayaknya. Terus habis itu aku tuh terlalu excited, jadi terlalu buru-buru pada saat trekking dan juga apa ya, ibaratnya kurang istirahat gitu. Kemarin ada istimewa dari Mama Ya, karena aku tahu 2 hari lagi setelah aku turun gunung mama ke ulang tahun, jadi aku sempetin memanfaatkan apa ya, mengcapture momen gitu ya, ibaratnya mengucapkan ulang tahun mama di atas puncak Gunung Merbabu gitu. target lagi naik juga kalau mungkin Sebenarnya biasanya tuh aku naik gunung tuh pada saat hari ulang tahunku, cuman kemarin ada yang ngajak sebelum hari ulang tahunku, jadi kayak ya kecepatan sih jatuhnya ya gitu. Cuman kayaknya setahun sekali cukup sih gitu, mungkin tahun depan lagi baru lagi pengennya sih nextnya Gunung Gede. biasanya sakit kaki kayak gini biasanya ada berapa hari atau gimana harus istirahat pengobatannya Ya, biasanya sih 3 hari sebenarnya udah selesai. Cuman karena ini aku lagi cedera lutut, jadi nggak tahu selesainya ya. Mudah-mudahan cepat atau lambat sembuh, eh, bisa kembali beraktivitas dengan sehat gitu. Mama sendiri kenapa naik gunung ya sih Pak, izin juga sih sama Mama kan tantangannya kan banyak. Ya, pasti izin orang tua karena wajib banget karena ibaratnya gunung itu kan sakral ya. Apa yang diucapkan itu langsung kejadian di detik itu juga gitu. Entah itu cuaca, entah itu
perasaan, entah itu fisik, itu langsung kejadian di detik itu juga. Bahkan izin orang tua tuh dan restu juga penting banget gitu. Aku selalu izin sih, dan terutama dari awal pertama kali naik gunung, awalnya nggak setuju karena ini sebenarnya namanya perempuan gitu ya, gitu. Ini kan apa ya, ibaratnya hal yang menantang ya gitu. Jadi agak-agak berat awalnya, cuman karena aku meyakinin mama ya. Sempat ngajak dulu juga ya waktu itu juga. Dua gunung pertama aku bareng. Nah, Dul sendiri gimana ketika ngerasain gak sih apa yang tangannya mungkin sakit, dan Eh, apa ya, dua gunung pertama tuh aku ajak dulu. Cuman kalau kemarin nggak ngajak, udah ngajak tapi dia nggak bisa karena ulang tahun ayahnya. Tepat pada tanggal 26 Mei. Jadinya dia nggak bisa ikut. Dan ini pengalaman pertama aku nggak bareng dulu naik gunung. Jadinya sedih sih pasti. Cuman ya mau gimana, karena jadwalnya udah nggak bisa diundur lagi, dan aku belajar menjadi perempuan mandiri dan kuat sih.